Halo warga nobar yang katanya sudah move on tapi diam-diam masih nge-stalk story mantan pakai akun kedua. Kayak apa kabarnya kayak itu? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film Requestan Orang Ini yang menceritakan tentang seorang sheriff baru yang awalnya diremehkan karena terlalu lembek dan anti kekerasan. Tapi setelah tangannya ditebas kartel, jiwanya langsung berubah, susah buat olahraga senam 5 jari lagi sehingga mode barbarnya aktif. Ini menjadi bukti bahwa orang sabar kalau sudah marah lebih seram dari orang yang lagi kada berduit, pas buka dompet duit terakhirnya hilang selambar. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Hollow Point. Di awal film kita diperlihatkan seorang kurir bernama Ken tidak pakai tot sedang mengantarkan pasokan amunisi ilegal dari Amerika ke markas kartel Meksiko. Namun saat transaksi berlangsung, pihak kartel menolak memberikan bayaran karena rekan Ken yang seharusnya datang sesuai perjanjian malah terlambat. Ken pun mulai gelisah. Ia sadar kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal bila berurusan dengan kartel Meksiko yang tak segan menyembelih orang tanpa ampun. Quick with his fist if he had trouble in the street. Sementara itu, si Utuh, rekan Ken yang masih dalam perjalanan, tiba-tiba dicegat oleh sheriff yang kita sebut saja Winston, versi sebelum jadi pemilik Continental. Tanpa banyak bicara, Winston langsung menggeledah truk si Utuh. Kecurigaan itu sudah ia simpan sejak lama karena si Utuh selalu bolak-balik melewati rute yang sama setiap hari tanpa alasan yang jelas. Saat sedang digeledah, si Utuh melihat ada sebutir peluru yang tercecer. Tanpa pikir panjang, ia segera memasukkan peluru itu ke dalam mulut untuk menyembunyikannya. Karena Winston sudah berpengalaman, tentu saja aksi si Utuh itu langsung ketahuan. Winston pun memaksanya untuk mengeluarkan peluru tersebut dari mulutnya. Namun si Utuh tetap bersikeras menolak hingga akhirnya hari sudah maghrib, tapi Ken masih saja menunggu si Utuh yang sebenarnya sudah innalillahi di perjalanan. Karena ia semakin cemas akan disembelih kartel dan juga kebetulan belum sholat maghrib, Ken akhirnya memutuskan untuk all kinds of rumors getting told about you. Film kemudian akan berfokus ke sosok bapak-bapak Conjuring ini yang bernama Wallace. Wallace yang sudah merantau lama akhirnya ditugaskan kembali ke kampung halamannya untuk menggantikan posisi Winston sebagai sheriff. Alasannya jelas karena aksi Winston di awal film tadi dianggap terlalu barbar, terlalu cepat menarik pelatu, bahkan pada warga yang belum tentu bersalah. Kedatangan Wallace ternyata tidak disambut hangat bahkan oleh mantan kekasihnya sendiri. Usut punya usut, di kampung halamannya ia dikenal sebagai sosok yang lembek, kurang barbar untuk jadi sheriff di kota perbatasan yang dikenal keras ini. Ain't you gonna welcome me back from the dead? Asshole. Wallace kemudian mendatangi rumah Winston untuk serah terima tugas. Namun bukannya memberi informasi penting soal kondisi kota, Winston yang kini nganggur seperti saya justru meremehkannya sama seperti warga yang lain. Tak mau ambil pusing, Wallace pun langsung mengambil pistol dan lencana Winston tanpa banyak bicara. Welcome home, Wallace. Asshole. Dalam perjalanan menuju kantornya, Wallace mendapat laporan tentang orang hilang yang ternyata orang itu adalah Ken si kurir tadi. Ternyata lagi laporan tersebut datang dari Marla, mantan kekasihnya sendiri. Rupanya setelah putus dari Wallace, Marla menjalin hubungan dengan Ken. Marla yang gelisah di restoran tempat kerjanya itu hanya bisa melampiaskan kegalauannya dengan curhat pada rekan kerjanya, Lily, yang entah mengapa malah mendengarkan sambil asik memotret Marla dengan
kameranya. Dinosaur going the way of his kind. I'm good on coffee. Drink up. Sesampainya di kantor, Wallace mulai curiga kalau hilangnya Ken ada kaitannya dengan si Utuh. Ia tahu betul karena sebagai warlock, Wallace tahu bahwa mereka bersaudara. Dengan dugaan itu, Wallace kembali menggeledah truk si Utuh. Ia menyisir setiap sudut sampai ke rongga-rongga terdalam. Dan akhirnya, Wallace menemukan tempat disembunyikannya pasokan amunisi ilegal di truk tersebut. With the sheriff. Dispatch, we have a code 32 off Carrion Road. Penyelidikan Wallace berlanjut hingga ia menemukan truk milik Ken yang sudah hangus terbakar di tepi jalan. Berharap Ken selamat dari insiden itu, Wallace segera menuju rumah sakit. Namun ternyata Ken tidak ada di sana. Yang ia temui justru Marla, sang mantan yang juga mencari Ken ke rumah sakit. Dan di momen itulah Wallace baru sadar mantannya sendiri ternyata menjalin hubungan dengan orang yang sedang ia selidiki. Wallace pun berkata, pacaran sama kriminal mending sama aku yang berseragam. Merasa terulti dengan ucapan itu, Marla akhirnya menurunkan egonya dan meminta tolong kepada Wallace untuk segera menemukan Ken. You bring him home, Wallace. Wallace lalu melanjutkan penyelidikannya ke sebuah bengkel milik seorang pria bernama Shep. Di tempat itulah biasanya Ken selalu menservis truknya. Tapi ketika ditanya, Shep mengaku tidak tahu apa-apa soal modifikasi truk Ken hingga bisa dipakai menyelundupkan amunisi ilegal. Wallace merasa janggal karena seharusnya semua urusan truk Ken dikerjakan di sana. Namun Shep memberi petunjuk lain, mungkin saja Ken melakukannya di garasi pribadinya. Dan di situ dengan gobloknya Wallace baru sadar, iya juga ya kenapa nggak kepikiran. Asshole. Sesampainya di garasi Ken, Wallace menemukan petunjuk baru, sebuah brosur perumahan yang tampak mencurigakan. Tanpa pikir panjang, ia langsung pergi ke alamat itu. Setibanya di lokasi, Wallace pun masuk ke sebuah rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Tempat itu tampak sepi, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Dan benar saja, di dalamnya Wallace menemukan Ken yang terbaring lemah di bak mandi. Tubuhnya setengah terbakar, nyaris dijemput Sang Maha Kuasa. You're good right there, Wallace. Wallace langsung menekan Ken dengan pertanyaan tentang kartel. Namun Ken mengaku tidak tahu nama, lokasi, atau akun TikTok para kartel. Ia hanya ingin kabur dan hidup tenang dengan uang hasil penjualan amunisi ilegalnya. Tapi sayangnya Ken tidak menyadari bahwa kaburnya membawa uang itu justru bisa menyeret Marla ke dalam bahaya besar. Karena kartel tidak segan menyembelih siapapun yang terlibat dengan kegagalan transaksi mereka. Ellie took my cat! Karena tidak mendapat informasi berguna dari Ken, Wallace memilih pergi. Namun saat hendak masuk mobil, matanya menangkap sosok mencurigakan di kejauhan. Wallace pun mengurungkan niatnya untuk pergi, lalu pelan-pelan mengikuti sosok itu. Langkah demi langkah ia susuri hingga akhirnya... Ternyata sosok itu adalah El Samidi, sang sikario atau asasin alias pembunuh bayarin utusan kartel yang menyamar dengan seragam polisi. Wallace yang sempat terjebak di lubang dengan tumpukan karung semen akhirnya berhasil keluar. Ia langsung masuk kembali ke dalam rumah itu untuk mencari Samidi, namun yang ia temukan hanyalah Ken yang sudah tersembelih di bak mandi, yang kalau Bang Udin tunjukin gambarnya bisa mengakibatkan dolar kuning. Belum sempat ia menarik nafas, tiba-tiba... Setelah menyembelih Ken dan membuat buntung Wallace, Samidi dengan watadosnya mencuci seragam polisinya yang berlumuran darah. Dan setelah semuanya tampak bersih, ia pergi begitu saja seolah tidak terjadi apa-apa.
Keesokan paginya, Winston yang sedang sarapan dikejutkan oleh pemandangan mengenaskan. Wallace terkapar di depan rumahnya, tubuh penuh luka, berlumuran darah, dan salah satu tangannya sudah tak ada. Tanpa pikir panjang, Winston langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Tak lama kemudian Marla datang menjenguk, tapi bukannya menunjukkan simpati, Marla yang nggak tahu diri ini malah menyalahkan Wallace karena gagal membawa Ken pulang dalam keadaan hidup. Menyadari bahaya besar mengincar Wallace, Winston pun memutuskan untuk turun tangan, istilahnya turun gunung lah meski sudah diberhentikan. Dari kantor sheriff, Winston menemukan dokumen yang mengarah ke bengkel Shep. Tanpa pikir panjang, ia langsung OTW ke sana. Sesampainya di bengkel, Winston langsung menanyakan soal truk itu. Tapi karena sudah muak terus-menerus dituduh oleh dua polisi, Shep akhirnya kembali ke Wallace. Meskipun kehilangan satu tangan, ia tetap bersemangat mengejar Samidi. Berbekal tanda nama di seragam polisi yang dipakai Samidi, Wallace menelepon seseorang untuk menggali informasi lebih jauh. Dari situlah ia akhirnya mendapat jawaban identitas pemilik seragam itu sekaligus lokasi tempat tinggalnya. Namun saat Wallace sedang bersiap OTW ke lokasi tersebut, Marla tiba-tiba datang. Hedeh, ia meminta maaf atas sikap kasarnya tadi di rumah sakit. Dengan suara pelan, Marla mengaku masih peduli dengan Wallace meski hubungan mereka sudah lama berakhir. Wallace yang selama ini mampu menjaga iman tapi tak mampu menjaga iminnya tiba-tiba melakukan ini. Emotional damage. Setelah gagal cukurukuk, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat untuk menancapkan salib sebagai penghormatan terakhir untuk Ken. Di sana, Wallace menakut-nakuti, memperingatkan maksud saya bahwa Marla bisa jadi target selanjutnya. Karena cemas, Marla akhirnya ikut membantu Wallace menyelidiki kasus ini. Mereka kemudian melanjutkan penyelidikannya ke lokasi sosok polisi yang diduga meminjamkan seragamnya ke Samidi. Oh, fuck! Who the fuck are you? Tanpa banyak basa-basi, Wallace langsung menodongkan shotgun ke wajahnya sambil menanyakan di mana lokasi Samidi. Tapi si polisi itu tampak bingung, ia sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud Wallace. Namun Wallace tidak peduli, ia tetap memaksa agar polisi itu mengaku. Lah maksa. Get the fuck away from me! No! Stop! No! Stop it! You stop! You goddamn it! Yes! I swear to God, I don't know who you fucking mean. Wallace tiba-tiba tersadar dirinya sudah kelewatan. Ia pun mengurungkan niatnya. Mungkin saja polisi itu memang tidak tahu apa-apa. Sedangkan Marla yang menyaksikan semua itu terkejut. Wallace yang ia kenal sebagai polisi anti kekerasan tiba-tiba menjadi barbar. Ia tidak pernah membayangkan Wallace sampai menodongkan senjata dan memaksa seseorang dengan cara seperti itu. You find the wrong guy and then you won't stop. Marla, wait. Wallace akhirnya kembali ke kantor sendirian. Di sana, ia mendapati Winston yang ternyata selamat dari tembakan Shep. Dan dari insiden itu sudah jelas Shep benar-benar terlibat dalam kasus ini. Di sisi lain, terungkap bahwa polisi yang tadi dihajar Wallace memang bersekongkol dengan Samidi. Ternyata, Samidi aslinya sedang dipenjara, tapi ia punya cara licik untuk bebas. Saat keadaan lengah, polisi korup itu masuk ke dalam sel lalu bertukar seragam dengan Samidi. Dengan teknik penyamaran huruf baju itu, Samidi bisa keluar penjara dengan santai, petantang petenteng untuk melanjutkan aksi bunuh-membunuhnya. Kembali ke Wallace dan Winston, keduanya akhirnya sepakat untuk bekerja sama menyelesaikan kasus ini. Mereka menuju sebuah alamat yang sempat dilihat Winston tepat sebelum Shep menembaknya. Setelah menyusuri lokasi itu, mereka menemukan Shep bersembunyi di bawah kolong bangunan. Dari situlah kejar-kejaran pun dimulai. Oh shit!
Shep! Shep yang panik langsung menghentikan mobil yang kebetulan lewat dan kabur bersama pengemudi mobil tersebut. Wallace segera mengejar hingga akhirnya mobil yang ditumpangi Shep hilang kendali dan menabrak. Saat Wallace mendekat, ternyata pengemudi mobil itu adalah Lily, rekan kerja Marla yang tanpa sengaja menjadi korban dalam kekacauan ini. Mereka pun kemudian dibawa ke rumah sakit dengan tangan yang diborgol. Shep akhirnya mengaku bahwa ia memang terlibat dalam bisnis amunisi ilegal. Tapi karena pengiriman terakhir gagal, kini kartel juga mengincarnya. Marla yang datang menjenguk Lily akhirnya kembali bertemu dengan Wallace. Dari situ, Marla mulai benar-benar sadar betapa berbahayanya kasus ini, bahkan sampai menyeret orang yang tidak bersalah seperti Lily. Dan karena Lily anak yang taat beragama, Marla kepikiran untuk mendoakannya agar cepat sembuh. Tapi sebelum itu, Marla yang gak tahu diri ini lagi-lagi meminta tolong pada Wallace untuk mengambil salib dari rumah Lily. Wallace yang sebenarnya masih belum bisa move on dari Marla tentu saja nurut-nurut aja. Sementara Wallace pergi, Marla tanpa sengaja bertemu dengan Shep. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh Shep. Dengan licik, Shep mengiming-imingi Marla untuk membuka borgolnya dan mencari uang yang dibawa Ken. Dan jika berhasil, maka Marla akan mendapat bagian. His share of the take was always your share of the take. Di sisi lain, Wallace yang sedang mengambil salib di rumah Lily yang sangat agamis ini justru menemukan beberapa hal yang janggal. Ia mendapati sebuah pistol tersembunyi di dalam toilet serta sebuah foto Ken yang membuatnya semakin curiga. Tak lama, Wallace dikejutkan oleh kedatangan seseorang ke rumah Lily. Bukan warga yang ke-trigger karena kegiatan ibadah Lily, tapi ternyata Samidi yang datang sambil membawa bunga. Dari situ jelas Lily punya hubungan khusus dengannya. Wallace segera bersembunyi mengamati setiap gerak-geriknya hingga akhirnya ia melihat daftar nama target yang dibawa Samidi. Dan benar saja target berikutnya adalah Marla dan Shep. Wallace pun kembali mendatangi wanita sok religius itu dengan wajah penuh emosi. Tanpa basa-basi, ia langsung meluapkan unek-uneknya. What the hell is this? Between you and him? He took my fucking hand! No, I need to know. So we can be together. Where's he coming in from? Memang miris, orang yang kuat agamanya belum tentu baik. Seperti Lily, si paling religius di kota itu ternyata adalah informan pembunuh. Menyadari hal itu, Wallace tak mau buang waktu mendengar ocehan rohani palsunya. Ia langsung bergegas pergi mencari Marla sebelum semuanya terlambat. There's only ever been 3 crosses. Di saat yang bersamaan, Winston bersama 2 orang pak tua lainnya sedang berjaga di sekitar daerah itu bersiap jika Samidi muncul. Namun ketika salah satu pak tua itu hendak mengambil senjata, tiba-tiba Samidi sudah berdiri tepat di hadapannya. Tanpa basa-basi, Samidi langsung menanyakan keberadaan Lily. Pak tua itu tentu saja memilih bungkam dan seketika suara tembakan itu ternyata terdengar jelas oleh Winston lewat HT yang sudah dipersiapkan. Winston pun langsung sadar situasi semakin genting. Tanpa pikir panjang, ia segera menyusun rencana untuk menjebak Samidi. Dan begitu Samidi lengah, mereka langsung menyerangnya. Karena kalah dalam pertarungan, Winston akhirnya terpaksa membawa Samidi ke tempat Lily. Di sana, Samidi sempat menunjukkan sisi manusianya saat melihat kekasihnya terbaring lemah. Tapi justru karena itu, amarahnya makin membara. Ia semakin bertekad memburu sisa targetnya tanpa ampun.
Time to add a few more crosses to Carrion Road. Di sisi lain, Marla yang sudah terbujuk oleh Shep akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian uang milik Ken yang terkubur di lantai rumah tempat Ken tersembelih. Mereka berdua mulai menjebol lantai itu bersama-sama. Tapi lama-kelamaan si om-om ini mulai ngeselin. Marla yang sudah muak akhirnya kehilangan sabar dan memutuskan untuk Di saat yang sama, Winston dan Samidi yang sedang menuju tempat Shep dan Marla tiba-tiba ditabrak oleh Wallace. Tabrakan keras itu membuat Samidi tak berdaya. Tanpa ragu, Wallace langsung menodongkan pistol ke arah kelapanya. Winston pun berusaha menghentikannya, mencoba menahan Wallace agar tidak melakukan hal yang sama seperti dirinya dulu yang main hakim sendiri. Tapi Wallace yang sudah muak akhirnya Film diakhiri dengan Marla yang datang menjemput Wallace sambil membawa segepok uang peninggalan Ken. Wallace yang emang terlalu lembek buat kota sekeras itu bukannya belajar jadi lebih baik malah kabur dari tanggung jawabnya. Sementara itu Winston yang masih sayang dengan kota itu memilih tetap tinggal dan melakukan hal ini. Tamat. Pelajaran penting dari film ini, membereskan masalah dengan cara barbar tuh cuman akan menciptakan masalah hanyar yang lebih barbar lagi. Lihat si Wallace Sheriff hanyar, niatnya bagus, mau bersihkan kota dari kartel. Ujung-ujungnya malah jadi pusat kekacauan baku tembak di mana-mana, sama persis kayak bebuhan Pian. Ada kawan curhat masalah pacarnya, Pian umpat campur tangan, niatnya mendamaikan. Ujung-ujungnya malah Pian yang dimusuhi dua-duanya, kawannya balikan, Pian yang diblokir. Hapuk. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang masih menunggu mantan menjadi janda, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, apa nih passwordnya? Burung gundul pamit dulu.